Silakan Bu Mun. Ini masih 27 peserta ya yang gabung. Iya ini Bu Novi kasihan nih Bu. Ayo Bu mulai Bu. Ya, ya. Waktunya Bismillahirrahmanirrahim. terbatas. Assalamu- ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Jamil MPD, dan Ketua APKS PGRI Kabupaten Pamekasan, Dr. Anda Nikmah MPD, yang kali ini sedang lagi sakit tapi masih menyimak. Semoga cepat sembuh Ibu. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di webinar kali ini. Selamat sore semuanya kepada Bapak Ibu hebat dalam webinar kita hari ini dengan tema merancang bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran berdiferensiasi yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Kabupaten Pamekasan. Dan Alhamdulillah kita bisa bertemu di webinar kali ini dengan sehat walafiat. Kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan uh, alam yang begitu cerah ya kepada kita semua. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Kali ini, ya, saya sangat senang bisa menjadi moderator dan menyapa Bapak Ibu semua yang bergabung lewat Zoom dan YouTube dalam acara ini dan berbagi pengalaman serta pengetahuan bersama-sama dengan Bapak Guru hebat yang akan menjadi narasumber di kesempatan sore hari ini. Bapak Guru hebat, hari ini selama 2 jam kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bagaimana kita dapat merancang bahan ajar berbasis web yang memungkinkan diferensiasi pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Dan dalam dunia pendidikan tentunya yang kita ketahui yang terus berubah dan berkembang, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang berbeda-beda adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Munira Darmaningsih dan saya akan menjadi moderator hari ini. Saya guru SD eh, sejak tahun 2009 dan saat ini mengajar di SD Negeri Panaan. Sebelumnya, saya seorang penyiar radio 7 tahun. Saya juga saat ini guru utama Bahasa Madura Pamekasan tahun 2023 dan juga narasumber SLCC PGRI Pamekasan. Saat ini saya sedang belajar menulis eh, dan menghasilkan buku antologi bersama teman-teman tentang destinasi di Madura, khususnya di Pamekasan, dengan menggunakan bahasa Madura yang berjudul Leng-Leng Trebung dan berhasil mendapatkan penghargaan dari media guru antologi yang disusun oleh guru yang ke apa di posisi nomor 3. Saat ini saya sedang menulis buku Bahasa Madura untuk kelas 4 kurikulum Merdeka. Dan saya sangat antusias ya untuk bersama teman-teman semua di sini, Bapak Guru hebat, untuk memfasilitasi diskusi yang inspiratif dan informatif bagi kita semua. Kami juga beruntung memiliki para pembicara ahli yang akan bergabung dengan kita hari ini untuk berbagi wawasan mereka tentang topik yang kita akan pelajari yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Kabupaten Pamekasan, yaitu merancang bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran berdiferensiasi. Eh, dengan pengalaman dan keahlian mereka, pasti kita akan nanti pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana membangun bahan ajar yang relevan dan bervariasi untuk semua siswa. Tak kalah pentingnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang ikut dalam webinar kali ini akan mendapatkan e-sertifikat gratis dan juga materi.
Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai presentasi dari para pembicara, mari kita atur beberapa hal terkait dengan jalannya webinar ini. Pastikan Bapak Ibu telah mematikan mikrofon agar tidak mengganggu nanti jalannya presentasi. Dan jangan ragu juga Bapak Ibu untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui fitur chat dan kami akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan tersebut pada sesi tanya jawab nanti. Bapak Ibu juga yang ingin bertanya bisa raise hand di Zoom. Tanpa membuang waktu Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu lebih lama, mari kita mulai perjalanan mendalam kita dalam merancang bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran berdiferensiasi dan semoga webinar ini menjadi pengalaman yang bermanfaat dan inspiratif bagi kita semua. Nanti, oh ya, yang pertama langsung saja. Ini nanti materinya ada tentang Google Sites, pembelajaran lewat Google Sites menggunakan Linktree atau microsites dan juga pembelajaran lewat Web Builder AI dan juga Canva. Untuk materi pertama, pembelajaran lewat Google Sites akan disampaikan oleh Ibu Novia Petronila Kuwai, MPD. Beliau adalah SDN Bulangan Haji 1 dan beliau guru penggerak Angkatan 5, pengajar praktik Angkatan 10, Kasda TIK Jenjang SD, Ketua IPP Kecamatan Pegantenan. Baik, Bapak Ibu, Ibu Novi sudah siap ya? Ibu Novi, sudah siap? Suaranya tidak kedengaran ini. Punya saya. Ya, belum kedengaran, Bu. Lagi sudah susah sinyal katanya Pak Bu Novi. Iya, kan rumah sakit. Siap Nggak Bapak, kedengar, nggak kedengaran masih? Bapak Ibu, Ibu Novi ini sedang menemani anaknya di rumah sakit lagi opname. Moga-moga dapat sinyal yang bagus sehingga tidak ada hambatan untuk menyampaikan materi nantinya. Gimana Ibu Novi? Aduh. Langsung speaker, ada apa-apa mungkin, Bu? Langsung speakernya laptop, Bu. Ya, tidak usah pakai headset mungkin Bu. Saya nggak pakai juga. Belum bunyi, Bu. Iya, ditunggu. Memang tak bisa ketika berikutnya. Bisa, sudah. Pak, mau di switch dulu, Bu. Ya, Oh, masih. nggak bunyi masih punya sampean, Bu. Tidak bunyi. Mungkin karena pakai headset, Bu Novin. Iya, mungkin. Jangan pakai headset coba Bu. Mungkin keluar dulu. Pak Yayan dulu katanya, Bu. Oh ya, silakan.
Baik Bapak Ibu, ini karena ada kendala, tidak kita langsung saja ya ke pemateri berikutnya yang akan menyampaikan materi tentang Linktree atau microsites. Kali ini materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Rusli Andrianto SPD. Beliau seorang guru di SD Negeri Cungcangcang 1, guru penggerak Angkatan kelima, dan juga pengajar praktik Angkatan 10, dan full timer PGRI Kabupaten Pamekasan. Silakan Bapak Yaya. Terima kasih Ibu Munira. Sebelumnya juga saya sudah kenal kepada Ibu Munira dan juga tidak lupa kepada Bapak Nasirullah yang memberi saya ruang untuk dapat berbagi praktik baik, walaupun ini sebetulnya adalah pengalaman pertama saya dalam memberikan praktik baik melalui webinar. Terima kasih sekali lagi. Tidak lupa juga kepada APKS, kepada Ketua APKS, Asosiasi Profesi Keahlian Jenis, kepada Ibu Nikmah, semoga cepat lekas sembuh, dan juga ke Ibu Novi yang sekarang lagi mendampingi anaknya di rumah sakit, semoga cepat sembuh. Hari ini saya punya kesempatan untuk memberikan materi merancang bahan ajar berbasis web di mana pemanfaatan teknologi sangat berpengaruh dalam merancang bahan ajar. Tentunya karena ini berbasis web, harus ada jaringan dan harus juga pemanfaatannya untuk merancang pembelajaran diferensiasi. Seperti yang disinggung oleh Ibu Munira, bagaimana kita menyajikan kita sebagai guru, sebagai pelayan, menghadapi berbagai karakter siswa atau murid kita, mulai dari memperhatikan kesiapan murid kita, dan juga gaya belajar mereka. Nah, dengan pemanfaatan teknologi ini, kita akan terbantu menyajikan kebutuhan atau gaya belajar mereka. Nah, seperti kita ketahui, gaya belajar mereka ada yang suka melihat video atau mendengar atau bahkan juga gaya belajarnya yang sering butuh banyak gerak atau yang kita kenal dengan kinestetik. Nah, di kesempatan kali ini jadi berkesempatan untuk salah satu aplikasi yang dikenal mungkin sebagian orang yang namanya Linktree. Hmm. Linktree ini sebetulnya juga saya pelajari sendiri cuma beberapa hari ini. Karena sebetulnya juga saya tidak eh, memanfaatkan ini. Karena sepekan kemarin-kemarinnya, walaupun saya bukan guru kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka, karena saya masih kurikulum ke-13, mengajar di kelas 6, jadi saya bukan pelaksana, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan dari kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, di pemanfaatan Linktree ini, kita akan terbantu bagaimana mengatur atau memanajemenkan link yang kita punya, link kita yang sudah kenal untuk menyimpan agar tidak lupa atau bisa dimanfaatkan di beberapa hari kemudian. Karena ini peruntukannya untuk pembelajaran diferensiasi, tentunya kita menyediakan kebutuhan murid-murid kita. Mulai dari kita menyediakan link video tentang pembelajaran atau link gambar-gambar atau juga link yang menghubungkan tentang suara-suara atau audio. Nah, ini kita terbantu dengan seperti itu supaya bisa menyajikan kepada siswa itu lebih mudah mempelajari sesuai dengan gaya mereka belajar. Kira itu. Nah, untuk lebih singkatnya, bagaimana pemanfaatan link tree ini? Saya sebelum melanjutkan tampil ya Bapak Ibu ya. Tampil, tampil. Tampil ya. Tampil Pak Yan. Oke, kita bisa langsung mengetiknya link tree seperti ini. Nah, link tree. Nah, ini dikenal seperti ini. Bisa Bapak Ibu langsung menyaksikan atau biar bisa lihat di tampilan eh, di layarnya Bapak Ibu. Jika belum pernah mempunyai atau belum juga meregistrasi, Bapak Ibu bisa langsung sit up free atau kalau sudah pernah registrasi,
sudah pernah menggunakan bisa langsung menggunakan login. Saya juga baru-baru kali ini menggunakan Linktree karena sebetulnya saya belum pelajari sepenuhnya, tetapi karena saya menjadi pemateri, saya ingat dengan perkataan Ketua PGRI dulu, barang siapa yang maju tanpa persiapan, dia akan mundur tanpa penghormatan. Jadi saya persiapkan dulu. Baik Bapak Ibu, kita langsung karena saya sudah pernah ini eh, menggunakan Linktree sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tapi saya coba pakai akun yang belum pernah aja, biar prosesnya memang lebih dari, memang belum pernah sama sekali lebih awal. Saya coba dulu, bentar Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu ya. Ambil Pak. Ya, tapi nah ini akun yang belum pernah saya daftarkan, bisa Bapak Ibu langsung ketik aja Linktree sini. Linktree Biotool. Nah, kalau belum pernah, Bapak Ibu bisa menggeser ke arah pojok kanan atas, ada bagian sign up free. Bisa langsung Bapak Ibu langsung klik. Nah, ini belum pernah sama sekali. Nah, kita loginnya atau registrasinya atau mendaftarnya itu pakai sign up dengan menggunakan Google. Nah, ini kebetulan banyak akun yang kita gunakan di sini. Saya pilih akunnya saya sendiri. Lanjut. Nah, di tampilan ini, jika Bapak Ibu kesulitan dengan bahasa Inggris, bisa Bapak Ibu gunakan klik kanan, ubah dulu penerjemahannya supaya lebih mudah mengoperasikannya. Terjemahkan ke Indonesia. Nah, selamat datang di Linktree. Mungkin dengan bahasa Indonesia ini akan lebih mudah mengoperasikan Linktree. Di menu ini, Bapak Ibu diminta untuk membuat linknya. Nah, kalau bisa disesuaikan dengan nama Bapak Ibu. Misalnya, karena saya namanya Pak Yayan, tentunya saya kasih dengan nama Pak Yayan aja. Ya, tim ini diminta untuk mengisi link. Ternyata nama Pak Yayan sudah ada karena sudah saya membuat di akun belajar ID saya dengan nama yang sama. Jadi Linktree dengan nama yang sama tentunya akan tertolak. Diminta untuk memberikan nama yang berbeda. Tambah tanggal lahir aja. Pak Yayan 85. Oke, sudah disetujui dengan tandanya ada centang di sebelahnya. Kita lanjutkan. Setelah diminta nama linknya, proses berikutnya kita lanjutkan. Diminta untuk kategori. Ini dalam pendidikan, kita pilih education atau pendidikan. Apa ini artinya Pak? Jangan lupa kalau Bapak Ibu kesulitan dalam bahasa Inggris, bisa Bapak Ibu nanti terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, pilih kategori pendidikan Anda. Kita produknya adalah guru. Oke. Guru. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, lanjut tentunya di sini ditawarkan oleh Linktree Yusuf. dilanjutkan untuk pemilihan. Ada yang gratisan, ya tentunya. Terus ada yang prabayar. Mari kita coba dulu yang gratisan dulu Bapak Ibu.
Ya, bila Bapak Ibu ingin fiturnya lebih menarik atau fiturnya lebih lengkap, tentunya Bapak Ibu harus berlangganan dengan Surabaya yang ditawarkan oleh Linktree. Nah, di kesempatan kali ini kita coba yang gratis. Kita pilih yang bebas. Bebas. Oke, bebas. Lanjut. Terima kasih telah mendaftar. Oke, dilanjutkan Bapak Ibu. Bila sudah terdaftar, Linktree yang sudah diberi nama Pak Yayan 85. Di sini langsung ada tampilan template-template atau yang sudah dirancang oleh sistem. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang Bapak Ibu merasa cocok atau menarik. Saya pilih yang sederhana aja ya. Saya pilih seperti ini, Mama. Oke. Di tampilan ini, Bapak Ibu bisa dapat memperhatikan di sebelah pojok kanan, ini adalah tampilan yang akan ditampil di HP atau gadget kita. Di sebelah kirinya bagaimana kita mengatur, ya, mengatur atau kita sebagai adminnya mengatur, mengolah tampilannya. Saya lanjutkan berikutnya dulu. Nah, ini temanya, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan Bapak Ibu suka atau yang merasa cocok. Nah, disinilah kita bisa menyematkan atau menaruh atau kita letakkan link-link yang kita butuhkan karena ini peruntukannya untuk pembelajaran diferensiasi. Kita sediakan atau menambahkan link-link yang berhubungan dengan video pembelajaran. Untuk itu, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih paham, kita ubah ke Indonesia. Nah, terjemahannya bahasa Indonesia. Tampilan sebelah kanan ini Bapak Ibu masih kosong karena saya belum meletakkan satu atau dua karena ini batasnya saya juga kurang tahu bisa puluhan atau ratusan link yang kita letakkan di sini. Kita coba atur mulai dari foto ya. Tampilan foto-fotonya dulu, foto karena tampilannya sini fotonya masih kosong. Nah, profil. Nah, pick and image. Nah, ini tempat bagaimana kita ngupload foto. Kita ambil foto, bisa dari desain, atau dari komputer, atau perangkat dari Bapak Ibu. Kita pilih, kita cari. Misalnya, saya sediakan foto sini. Saya cari foto saya sendiri. Oke. Punya. Oke, tinggal geser, crop, sesuaikan. Ya, kira-kira seperti itulah. Upload. Oke, selesai. Sudah ada di tampilan sebelah kanan masih proses, belum ada. Selain kita meletakkan foto, masih proses. Oke. Selain kita meletakkan foto, nah sudah tampil Bapak Ibu sebelah kanan. Ini tampilan link kita yang sudah diberi nama saya Pak Yayan 85. Nah, selain menampilkan foto, kita juga dapat menghiasi atau memberi gambar-gambar menarik tema-tema yang disediakan oleh Linktree. Nah, gambaran atau ada gambar gemboknya ini tentunya template ini terkunci karena kita menggunakan mode gratisan. Ya, mode gratis, kita pilih yang tidak ada gemboknya. Oke.
Misal kita pilih seperti ini. Oke, seperti ini mungkin hitam ya. Ini Bapak Ibu bisa pilih ya, sesuai dengan selera, selera Bapak Ibu. Oke, kita sudah menghiasi, nah, kita sudah memberikan nama, dan kita hal yang terpentingnya adalah kita menyematkan atau meletakkan link yang kita sajikan untuk siswa kita. Hmm. Nah, di sini hmm, kita tambahkan link. Linknya ada kan, Mbak? Dapat dari mana? Nah, kita cari dulu video yang Bapak Ibu akan tampilkan ke muridnya. Kita cari di YouTube yang sesuai dengan pembelajaran atau materinya. Nanti kita tinggal copy paste di sini, Bapak Ibu. Di sinilah tempat copy paste untuk dapat link itu bisa terbuka, Bapak Ibu. Kita coba cari buka YouTube-nya dulu. Oke, YouTube-nya dulu. Kalau saya ke hari ini tadi menjelaskan tentang gerhana, gerhana. Kalau gerhana eh, menjelaskan tentang gerhana tadi, kita coba cari video tentang gerhana ya. Itu gerhana, gerhana, gerhana. Gerhana. Mungkin tambah video pembelajaran, video pembelajaran yang akan lebih tampil lebih menarik. Karena matahari serta sistem mungkin seperti ini yang akan lebih menarik untuk siswa. Nih, kita buka. Tidak dibuka juga ada apa-apa. Yang penting linknya itu kita copy paste. Nah, di mana link yang kita copy paste? Tentunya ada di sini. Diklik satu kali, tinggal Bapak Ibu copy atau salin ya, dan geser ke link tree tadi. Nah, ditempatkan di sini, paste di sini atau tempel. Oke, sudah jadi. Sudah tersematkan, sudah ada di linknya kita. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu kesulitan untuk menerjemahkan, tinggal Bapak Ibu klik kanan, hmm, pilih terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Di sini disediakan pengaturan tampilan video di link tree, artinya nanti video yang diputar tidak ngelink ke tidak ditampilkan di YouTube-nya, tapi langsung tampil di link tree-nya. Tampil video di link tree saya aja. Oke. Di sini pengaturannya. Nanti putar otomatis setelah diklik. Pengaturannya apabila sudah, ya, ini akan tersimpan otomatis dan tampilan yang ada di sebelah kanannya Bapak Ibu akan menampilkan tampilan seperti di HP seperti ini kira-kira Bapak Ibu tampilannya. Misal Bapak Ibu akan menambahkan judul, judul materinya, tambahkan tajuk Bapak Ibu. Tajuk ini tentang apa ya? Bapak Ibu misalnya ini adalah tentang gerhana matahari atau tema 8 ya kalau di kelas 6. Secara umum aja dah. Gerhana. Nah, oke. Selain kita sajikan dalam bentuk video, tentunya kita akan menyajikan dalam bentuk lain, ya Bapak Ibu. Karena kita sematkan dan jelaskan tadi, gaya mereka tentunya, walaupun mayoritas murid-murid itu lebih senang yang bervideo ya, video ada juga yang memang senang dengan gaya belajar melihat gambar-gambar, ya Bapak Ibu. Atau mendengarkan atau suara. Ya tinggal Bapak Ibu tinggal tabnya aja, tinggal tambah tabnya. Kita cari aja dulu link yang mau kita paste tadi. Misal dalam video, ketik aja di Google gerhana ya pencarian gambar. Nah, di sini ya. Nah, mungkin gambar seperti ini
yang bisa disajikan Bapak Ibu untuk siswanya. Bila ini sudah cocok dengan materi, ya tinggal klik aja nih materi linknya. Nah, di copy, dipaste lagi, tambahkan tautan, paste lagi, menambahkan, tinggal sederhana itu Bapak Ibu. Nah, tanya saja. Ya seperti itu. Seperti yang sudah saya sediakan di akun yang satunya, di akun belajar. Nah, setelah Bapak Ibu menyajikan seperti ini sudah dirasa cukup materinya, Bapak Ibu bisa membagikan linknya ke siswa untuk bisa diakses oleh siswa agar bisa dipahami materi yang Bapak Ibu sajikan tentang, kalau materi yang saya buat ini tentang gerhana. Jadi Bapak Ibu bisa menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka punya pilihan mau gaya belajar menggunakan gambar, video, ataupun suara. Nah, ini pemanfaatan Linktree yang bisa digunakan salah satunya, walaupun tidak merupakan Linktree-nya saja yang bisa digunakan, aplikasi-aplikasi jenis juga ada selain Linktree. Bisa menggunakan s.id dan sejenisnya itu bisa dimanfaatkan walaupun kerjanya sama, memanfaatkan link-link yang sudah ada dalam penyajian karena peruntukannya ini untuk diferensiasi, tentunya kita dalam pelajaran berdiferensiasi. Setelah rasanya seperti itu cukup, nanti siswanya akan dihadirkan seperti ini. Ya bisa diputar di sini. Contoh saya langsung klik di sini, nah nanti akan berputar seperti ini. Berarti tinjaunya seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena kita mengatur videonya itu berputar atau di play di link-nya, jadi tidak dibuka di YouTube-nya, langsung terjadi di link-nya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam. Untuk menyalin sudah disediakan oleh sistem bagaimana salin URL atau salin linknya dan bisa Bapak Ibu bagikan ke siswanya. Untuk menghias dan mengubah tampilan-tampilan, Bapak Ibu bisa menggeser di penampilan. Di sini disajikan juga bagaimana untuk tampilan link yang Bapak Ibu itu lebih menarik dan memang terbatas karena yang kita sajikan adalah masih mode gratisan. Kalaupun mode eh, prabayar, tentunya fitur-fiturnya akan lebih lengkap. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut, link yang mungkin selera-seleranya Bapak Ibu kita berbeda, bagaimana tampilan yang ini Bapak Ibu jadikan. Apakah bisa dirubah nanti Pak, ini linknya yang sudah kita buat? Misalnya tadi kan saya buat adalah linknya, link Pak Yayan 85, saya rubah link Pak Yayan 86, bisa. Link ini bisa diatur, sifatnya tidak permanen. Kalau dirubah ada di setting atau pengaturan. Saya kira itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan hari ini karena waktunya terbatas, Bapak Ibu. Eh, Khawatir saya hmm, tidak mengambil data durasi teman-teman pemateri yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang pemanfaatan Linktree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bede kocor separuh sabe aki ya meja. Mun bede Mantap. locor ben kleroh sapora aki sateja. Agen Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kena ben pantun. Terima kasih Pak Yayang yang sudah menyampaikan materi tentang Linktree. Kalau kita simak tadi ya, materi Linktree itu sangat bagus untuk siswa-siswa kita yang dengan berbagai karakter dan juga kesukaannya ya. Jadi berdiferensiasi. Pal ini. Bu Novi sudah bisa masuk suaranya? Maaf, ini saya pakai HP untuk anunya apa Oh ya, audionya ya. nggak apa-apa ya, tapi tetap kedengeran ya. Ya. Untuk Bapak Ibu Kedengeran, Bu? yang ya kedengeran. Bapak Ibu yang mungkin masih perlu mengetahui lebih banyak tentang Linktree tadi yang sudah disampaikan Pak Yayan, Bapak Ibu bisa bertanya, bisa disampaikan lewat chat atau juga Anda bisa Bapak Ibu bisa raise hand nanti ya di sesi tanya jawab. Kalau pertanyaannya sudah muncul sekarang bisa dituliskan di chat, kolom chat. Baik, kita akan sampai ke materi berikutnya. Untuk materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Novi, Ibu Novia Petronila Kuai, yang akan menyampaikan pembelajaran lewat Google Sites. Silakan Bu Novi. Terima kasih banyak waktunya yang sudah diberikan oleh Bu Munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik di mana kita akan sama-sama belajar sharing tentang apa saja yang sudah kita lakukan yang bisa menunjang pembelajaran dalam kegiatan belajar di sekolah. Mohon maaf, ini jelas ya Bu Munira ya? Ya, ya, jelas. Jelas, jelas. Jelas Bu Novi. Ya. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Pamekasan dan Ketua APKS PGRI Pamekasan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi praktik baik di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, hebat. Sore hari ini saya akan langsung share materi hari ini. Izin share screen Bu. Ya, mari Bu. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah tampil. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya sedikit menyinggung kembali tentang pembelajaran diferensiasi pada sore hari ini karena berhubungan dengan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang variatif. Maaf ya, ini masih di luar saya mencari sinyal jadi banyak orang yang lewat depan saya. Ini sekarang pembahasan tentang pemanfaatan IT ya, termasuk penggunaan web pembelajaran interaktif bagi peserta didik untuk menunjang pembelajaran, khususnya pada pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan tema kali ini. Sebelumnya saya ada kata-kata langit dari Ki Hajar Dewantara, yaitu serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini banyak kata-kata langit dari Ki Hajar Dewantara untuk kita seorang pendidik yang harus terus bagaimana mempelajari, memperdalami dalam memahami peserta didik dan memberikan pelayanan yang maksimal. Baik. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Bagaimana kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah,
sedikit saya itu ya mengulang kembali tentang pembelajaran diferensiasi. Dalam pengertian diferensiasi itu sendiri, ada beberapa ini pengertian pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid menurut Pamdesa. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar siswa. Yang kelima, pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, dari beberapa pengertian tentang pembelajaran diferensiasi dapat ditarik satu kesimpulan bahwa di sini dalam memenuhi satu kebutuhan setiap individu, yaitu murid, maka diperlunya peran guru yang hadir seutuhnya. Bagaimana guru dapat memfasilitasi setiap kebutuhan murid dengan memberikan pelayanan terbaiknya. Diferensiasi itu sendiri ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana ketiga strategi pembelajaran diferensiasi ini harus dihubungkan dengan 3 aspek dalam pemenuhan kebutuhan murid. Apa saja 3 aspek yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Nah, kesiapan belajar ini harus kita telaah lebih awal bagaimana kemampuan awal anak terhadap materi yang akan kita sampaikan. Oleh sebab itu, dalam kurikulum Merdeka, kita harus melakukan asesmen, baik itu asesmen awal, asesmen formatif, dan sumatif. Nah, itu agar ada penilaian berkelanjutan. Nah, itu pentingnya kita menyiapkan satu hal secara menyeluruh dengan adanya asesmen tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan asesmen, nanti pembelajaran diferensiasi yang akan kita berikan kepada murid-murid kita sudah terinclude di dalamnya, yaitu bagaimana kesiapan belajar, minat murid terhadap satu hal yang dia minati, dan profil murid, yaitu dengan bagaimana preferensi atau gaya belajar murid yang dia senangi. Nah, sedikit mengingat kembali bahwa di present konten ini bagaimana guru memberikan strategi dalam penyampaian konten. Konten yaitu termasuk materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses, bagaimana guru melakukan strategi yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami konten. Dan diferensiasi produk yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Nah, di sini kita akan sama-sama mempelajari juga apa sih bahan ajar itu. Nah, karena kita berhubungan dengan web ya, pembelajaran berbasis web, maka di sini kita kenal dengan bahan ajar digital. Yaitu menurut Tambunan dan Sundari, bahan ajar digital adalah materi pembelajaran yang ditampilkan dalam bentuk digital dan mampu menarik pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar, teks, animasi, suara, dan video. Ketika kita sudah melakukan pembelajaran diferensi, maka bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang mampu memenuhi semua kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek tersebut. Nah, dengan adanya perkembangan IT dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk pemenuhan tersebut, maka sebaiknya kita harus memanfaatkan apa yang sudah ada dan kita bisa aplikasikan kepada murid-murid kita. Nah, dalam akun belajar ID kita diberikan satu fitur yang menarik, yaitu Google Workspace for Education, yang secara gratis dapat kita pakai dengan menggunakan akun belajar kita yang disediakan oleh teman di Good Step. Nah, baik. Salah satunya di situ adalah
Google Sites. Apakah terlihat? Oh, maaf Pak ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya Bu, sudah terlihat Bu. Iya, Lihat, iya, sudah. lihat. Mohon maaf. Baik, di sini kalau kita sudah tampil akan ada titik 9 di sini. Nah, ini adalah Google Workspace for Education yang diberikan oleh Kemendikbudristek yang sudah kita manfaatkan dengan menggunakan akun belajar IT. Ketika Pak Yayan tadi menggunakan Linktree tapi terbatas karena belum di-upgrade. Nah, kita guru diberikan layanan yang sangat banyak yang ada di ini di GWE ini ya, yang bisa kita manfaatkan dalam pemenuhan belajar anak. Nah, ada Google Doc dan juga banyak sekali ya aplikasi yang ada di dalamnya. Salah satunya yang akan saya tampilkan yaitu yang saya gunakan dalam belajar digital ini menggunakan Google Sites. Nah, ini ya salah satu yang akan nanti saya lakukan dalam proses pembelajaran setiap hari untuk memberikan fasilitas yang memadai atas kebutuhan yang bervariasi tersebut. Nah, ini dia tampilannya ketika kita mengklik Google Sites. Nah, di sini akan ada menu seperti ini. Nah, di sini kita boleh langsung memulai situs yang kosong. Saya biasa menggunakan situs yang kosong. Tampilannya akan seperti ini. Saya senang sekali menggunakan Google Sites ini karena sangat amat membantu saya dalam menyiapkan konten atau materi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi semua kebutuhan belajar anak. Nah, salah satunya yang sudah saya buat, mungkin ya sambil saya selang-seling di sini seperti ini. Saya ibaratkan Google Sites itu adalah rumah yang akan kita bangun dengan beberapa banyak ruangan atau halaman yang bisa kita dekorasi dan kita kembangkan sesuai dengan kreativitas kita dan kebutuhan anaknya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuatnya sekreatif mungkin, yang menarik, sehingga mungkin tadi ada aspek untuk memenuhi minat anak. Nah, sehingga kalau kita sudah memberikan tampilan yang menarik dan ada banyak menu di sana, sehingga banyak pilihan untuk anak mempelajari sesuai dengan preferensi atau gaya belajarnya tersebut, mungkin lebih inovatif dan sangat menumbuhkan minat belajar. Nah, ketika kita sudah melihat seperti awal ini saya sudah melakukan beberapa tambahan-tambahan aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Kafka ya.
Nah, kalau tampilan awal tadi seperti ini, Bapak Ibu, masih berupa judul halaman yang kosong seperti ini. Nah, bisa berbentuk seperti ini. Ini kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu menggunakan Canva. Baik, Bapak Ibu di sini ada judul halaman, boleh menuliskan judul halamannya apa yang ingin kita tulis. Namun, saya tidak menggunakan yang ada di sini. Saya langsung menggunakan menyiapkan fitur-fitur yang menarik yang akan saya masukkan dalam Google Sheet ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya menu-menu yang ada di dalamnya. Ada di sini ada sisipkan. Ini kotak teks untuk kita memberikan tulisan, buka tulisan, untuk memasukkan gambar, untuk memasukkan link, dan kita untuk memasukkan beberapa menu yang ada di Google Drive. Sedangkan halaman ini, saya tadi mengumumkan bahwa saya anggap Google Sheets ini adalah sebuah rumah yang akan saya bangun. Saya akan menambah berapa halaman. Di sini boleh menambahkan halaman baru berapa yang akan kita tampilkan untuk pemenuhan belajar anak sesuai dengan preferensi belajarnya tersebut. Dan juga di sini ada tema. Tema-tema di sini nanti yang bisa membantu kita lebih mempercantik tulisan-tulisan dan warna yang ada di dalam tulisan kita. Nah, saya kembali lagi di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengubah background depan ini dengan menggunakan foto atau gambar yang sudah kita sediakan terlebih dahulu. Contohnya saya sudah menyediakan yang ada di laptop saya, yaitu seperti ini. Kita tinggal pilih saja dari gambar yang sudah kita sediakan, kita open. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan gambar yang sudah kita masukkan. Seperti itu. Nah, setelah itu saya ingin di sini ada beberapa menu pilihan. Jadi saya tampilkan di depan menu pilihan yang mungkin nantinya murid bisa memilih sendiri pembelajaran materi apa yang ingin dia pelajari lebih dalam, atau dia akan mengulangi pembelajaran yang ingin dia lebih pelajari lebih lanjut. Nah, di sini saya langsung menggunakan menyisipkan gambar. Nanti akan langsung di sini ada gambar, ada kotak gambar yang akan kita gunakan untuk memasukkan gambar-gambar sebagai menu pilihan bagi murid-murid kita. Karena di sini ada 6 menu pilihan di menu di halaman utama, maka nanti saya akan memberikan 6 kotak gambar. Nah, karena ini ada 8, kita boleh menghapusnya seperti ini. Nah, disesuaikan. Setelah itu kita boleh menciutkan atau mengecilkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa digeser-geser ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digeser sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kelebihannya di sini kita bisa memasukkan apa saja yang kita inginkan. Tidak terbatas ya Bapak Ibu ya. Terserah apa yang menurut Bapak Ibu penting dan ingin Bapak Ibu berikan sebagai materi bagi murid-muridnya. Nah, ini sudah ada 6. Tinggal kita klik aja. Nah, klik di plus tadi, kita pilih gambar atau upload. Kalau pilih gambar ini berarti kita bisa milihnya langsung menelusuri URL, atau kalau di sini kita langsung yang ada di laptop kita. Nah, seperti awal saya memberikan profil, jadi kita klik profil, kita sudah langsung sudah ada. Nah, seperti itu seterusnya sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk mungkin keterbatasan waktu,
ini tidak saya satu-satu saya masukkan gambar karena mungkin tidak akan cukup. Untuk Ibu Munira, kalau memang waktu saya sudah melebihi, boleh diingatkan ya Bu ya. Iya, Bu Novi. Nah, ya, nah, ya ini halaman muka. Kita akan menyinkronkan. Jadi menu yang gambar dengan menu yang ada di sini. Baik, ini masih berputar-putar. Maaf, Bu Munira, di sini punya saya berputar-putar ya. Ininya lemah ini sepertinya. Ulang. Share screen lagi, Bu. Ya, maaf Pak. Nah, sebenarnya saya sudah mensiasati dengan membuat PPT-nya juga agak mungkin nanti terjadi seperti ini trouble, maka saya sudah mensiasati dengan men-capture ya yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin seperti ini. Sudah kelihatan ya Bu Mira ya? Ya, iya. Ya, ini tadi nah, tadi sudah pilih kosong, judul halaman. Nah, di sini tadi halaman ya, di sini halaman. Jadi kita ada tanda plus ini untuk halaman. Kita tinggal tuliskan halaman baru, apa yang akan kita tuliskan sesuai dengan tadi ya, ada gambar profil. Berarti kita ada halamannya, halaman ada profil, ada bagian tumbuhan, nih, akan ada di sini dan akan ada di atas gambarnya di sini dan ada di sini di menu sini di sampingnya. Terus kita ketikkan sebanyak halaman yang kita inginkan dalam Google Sheet kita. Nah, ketika sudah kita klik halaman baru, maka silakan tampil. Nah, di atas ini sudah ada dan di ini halaman menu sini sisipkan halaman ini di halaman menu halaman sudah juga sama. Ketika sudah sama, kedua-duanya sudah sama, nah, kita bisa langsung juga memberi nama situs kita, bisa juga menambahkan logo, tambahkan logo. Nah, kita bisa mencari logo yang ada di URL atau yang sudah ada di laptop kita. Seperti ini misalnya. Nah, di sini sudah ada. Dan kita bisa memberi namanya sesuai dengan nama yang ingin kita taruh dalam website kita. Nah, ini halaman yang tadi sudah saya sudah rapikan. Nah, ini satu persatu tadi tambah plus. Oh, terus aku Setelah jadi itu tangan di sini kita nih. pilih plus dan sesuaikan dengan gambar tadi. Nah, seperti ini. Gambarnya ada 6 sesuai dengan halaman di sini menu halaman awal, di sini ada 6 juga. Nah, kita tinggal menyinkronkan dari gambar dengan menu yang ada setiap halamannya. Ketika kita nanti mengklik gambar, ketika mengklik gambar maka akan sesuai dengan halaman yang dituju seperti itu. Nah, kita sudah caranya untuk menyinkronkan itu kita menyematkan linknya dengan mengklik 2 kali fotonya, gambarnya, lalu kita terapkan sesuai nama. Nah, terapkan sesuai dengan nama dan gambar dan seterusnya. Nah, sekarang untuk tema di sini untuk membuat latar di belakang ini agar kelihatan tidak kosong. Saya tidak bisa mengambil dari yang ada di menu. Ada gambar 1, 2, dan 3. Boleh mengupload di foto dan mencari. Nah, saya menggunakan yang sudah ada di laptop. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada kotak teks juga ya. Nah, kita kalau mau menuliskan teks, ini ada kotak teks, kolom teks bisa menuliskan
apa yang ingin kita tuliskan sebagai petunjuk bagi siswa dalam menggunakan situs ini. Seperti ini. Baik, nah ini di halaman kedua Terima. saya kasihkan background Apa? juga, kasih foto. Boleh lah. Boleh, boleh. Nah, sekarang Boleh, saya Mas. ingin memberikan beberapa Engkau nak. Lagi. Engkau lagi untuk. tugas saya ini. Saya buat semua materinya dan saya unggah dulu di YouTube saya. Setelah itu linknya saya sematkan ke dalam Google Sheet ini. Nah, setelah itu maka ini akan atau bisa menggunakan klik tombol yang ada gambar YouTube boleh di sini menyalakan linknya. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk ini linknya dan gambar bisa langsung disisipkan sehingga tampilannya seperti ini. Ini saya bikin sendiri, animasinya bikin sendiri, disesuaikan dengan selera dan minat anak. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, mungkin ini saya coba stop dulu. Saya yang di ini ya. Semoga bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, ini ketika selesai kita buat, kita masukkan semua materi yang kita inginkan, kita dekorasi, kita memberikan beberapa elemen atau mengkreasikan Google Sheet kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang murid butuhkan seperti itu. Ya, saya coba akan melihat peran indahnya ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya ketika di laptop. Nah, ini kita bisa melihat tampilan yang sudah kita buat bisa dilihat ketika menggunakan laptop akan tampilannya seperti ini agak lembut karena mesin jaringannya sangat sulit sekali. Nah, ini menggunakan tablet. Kalau yang menggunakan tablet seperti ini tampilannya. Nah, agak lembut ya Bapak Ibu. Yang ini kita menggunakan HP. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika kita menggunakan HP, tampilannya seperti ini. Coba ketika kita mengklik, misalnya ini kita mengklik profil misalnya. Nah, di sini akan kita menuju ke menu profil. Ini di sini ada beberapa CV saya yang saya tuliskan juga. Nah, setelah itu misalnya kita kembali lagi ke home. Nah, tampilannya seperti ini. Saya mengklik di bagian tumbuhan, materi bagian tumbuhan. Di sini saya tuliskan tujuan pembelajaran. Karena kita harus baca konten yang atau materi yang kita berikan dan apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Jadi sini mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, mendeskripsikan fungsi bagian tumbuhan. Nah, di sini saya membuat video tematik buat anak-anak menggunakan Leonardo IA.
karena saya tahu anak-anak itu sangat senang sekali dengan kartun atau animasi, jadi saya buat seperti ini. Mungkin sedikit saja. Jadi pertanyaan pemantik di ini ada pertanyaan pemantik juga. Bagaimana nanti kalau ada kekeringan yang musim panjang? Bagaimana nanti dampaknya dengan bumi? Nah, dengan kartun ini saya ingin anak-anak itu ada pertanyaan pemantik yang bisa anak-anak bernalar kritis. Itu seperti itu. Mungkin saya cukupkan waktunya dan terus saya ke sini. Nah, di sini saya sudah mulai membuat dari Pelatagon. Jadi animasi Pelatagon. Saya di sini untuk anak yang suka audio, kadang ada percakapan dua arah gitu, misalnya antara guru dan murid. Di sini bagaimana proses misalnya bagi bagian gini. Nah, mungkin seperti ini nanti anak bisa meresu, menulis ulang kembali apa yang sudah mereka dengarkan seperti itu. Jadi dalam satu materi ini saya berikan beberapa konten sesuai dengan belajarnya. Nah, ini bisa menggunakan visual, anaknya suka gambar atau apa. Ini saya manfaatkan Canva juga. Yang ini saya memanfaatkan Canva yang ini. Anak bisa melihat gambar-gambar yang sesuai, yang suka visual, sering menggunakan gambar. Nah, di sini ada juga ketika anak itu saya juga menggunakan Canva dengan mengklik gambar, maka nanti akan ada ini apa ada definisinya tentang bagian-bagiannya itu dan fungsinya seperti itu. Jadi saya buat beberapa uh, konten yang ada di sini ini disesuaikan dengan preferensi belajar anak. Kesulitan Bapak Ibu guru dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, khususnya diferensiasi konten, itu bagaimana menyediakan materi-materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Maka di Google Sites inilah kesempatan kita untuk memberikan seluas-luasnya pengetahuan yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan kita mencari bahan-bahan yang mungkin nanti disesuaikan dengan minatnya masing-masing juga. Saya senang sekali, saya sering dan senang sekali karena ini situs ini adalah suatu aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek dari Google for Education tadi dengan gratis dan ditujukan memang untuk memberikan kemudahan guru-guru melakukan pembelajaran diferensiasi mungkin seperti itu ya. Salah satunya diferensiasi konten. Kalau kita masih mencari buku-buku yang relevan atau menyediakan gambar-gambar poster atau dan segala macam mungkin tidak kesulitan. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, Publisitas ini, maka kita guru yang sudah mengenal dengan adanya asesmen awal tadi, kita bisa membuat suatu bahan ajar yang menarik bagi siswa-siswa kita. Nah, seperti ini. Nah, adanya pembelajaran definisi produk dan bagaimana nanti hasil produk yang dihasilkan oleh siswa itu sesuai dengan tiga aspek tadi juga, minatnya juga dilihat, kemampuan awalnya seperti apa, kalau dia memang belum bisa melakukan hal belum bisa menyelesaikan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya kan itu juga tidak diproses namanya. Nah, di sini saya juga memanfaatkan games game. Nah, di sini juga ada games di menu home ya, saya kembali di home. Ini masih banyak sekali di dalamnya di menu home ini. Nah, ada games. Nah, games inilah yang bikin dari salah satu bisa kita definisi produknya tadi dengan games yang sudah kita berikan kepada siswa untuk menjadikan satu latihan pengembangan diri mereka dengan permainan yang menarik. Nah, ini games-game yang saya sudah sematkan di sini. Saya menggunakan wall dan quizzes. Nah, Bapak Ibu boleh tidak membuat sendiri apa games yang sudah ada di wall atau di quizzes. Bapak Ibu tinggal sematkan saja linknya ke dalam Google Sheet kita ini. Seperti ini, game bagian tumbuhan. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja di alamatnya wall atau di quizzes, lalu ketik materi apa misalnya bagian tumbuhan.
Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil aja game yang sudah ada dan tinggal kita salin linknya dan kita sebutkan di Google Sheet-nya. Contohnya seperti ini, misalnya ya Bapak Ibu, ini kita buka seperti ini. Jadi ada beberapa latihan-latihan berupa games yang menarik. Ini kayaknya sinyal lagi, nggak bisa berputar-putar kembali. Nah, seperti ini mungkin nanti bisa ya dipelajari lebih lanjut ya Bu Mira ya. Sepertinya Iya, saya sudah nih. banyak sekali, 1 menit banyak lagi. sekali yang sudah saya sampaikan sampai waktunya sudah melebihi mungkin ya Bu Mira ya. 1 menit lagi. Oh 1 menit lagi. Ya baik baik. Nah ini masih gak bisa terus. Ini masih tapi sepertinya sinyalnya sudah ini Bu Mira ya, sudah kayaknya Sudah sulit, Bu ini. Novi. Iya sinyalnya ini sepertinya sudah nggak berseberangan, sudah nggak bisa muter-muter terus ini di layar saya. Mungkin bisa saya cukupkan uh, materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita sama-sama berikan berbagi praktik baik dalam sore hari ini bisa menginspirasi dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman menarik dalam bagaimana kita merespon, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita, bagaimana cara-cara kita itu membumikan bahasa langit Ki Hajar Dewantara, bagaimana seharusnya peran guru uh, yang diinginkan oleh Pak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Guru hebat, mohon maaf apabila ada satu hal yang kurang berkenan. Semoga diberikan kesempatan di lain waktu untuk berbagi di praktik baik lainnya. Baik Bu Ibu Munira, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Novi yang sudah berbagi praktik baik bagaimana penggunaan Google Sheet dalam pembelajaran diferensiasi. Dan tadi sudah disampaikan dengan lengkap bagaimana kita menggunakan berbagai strategi, materi, juga di situ ada penilaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa karena siswa kita tuh memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga semua siswa dapat belajar secara efektif dan ya semoga saja ini bisa kita gunakan nanti ya di pembelajaran kita juga jadi hal yang baru juga bagi saya yang masih mau sedikit mengutak-ngatik tentang Google Sheet lainnya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung di sini, yang masih ada di webinar yang diselenggarakan oleh APKS PGRI di kesempatan kali ini, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Persatuan Guru Republik Indonesia Pamekasan, yang kita kali ini menggunakan tema, di mana kita menggunakan tema pembelajaran merancang bahan ajar berbasis web untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga yaitu Bapak Bapak Haji Muhammad Nasirullah. Bapak Nasir sudah siap Bapak Nasir? Insya Allah siap, Bu. Bapak Nasir untuk menyampaikan materi. Pak Nasir ini adalah guru hebat. Beliau merupakan guru SMA Negeri 4 ya Pak ya. SMA Ya, Negeri Bu. 4 Pamekasan dengan berbagai prestasi yang dimiliki yang sangat banyak. Semoga kita seperti beliau, di mana beliau adalah selain sebagai
guru SMA Negeri Pamekasan. Beliau juga mana ini profilnya Pak Nasir. Beliau juga Ketua MGMP TIK SMA Kabupaten Pamekasan dan pengajar praktik PGP Angkatan 7. Juga sebagai mentor Google Master Trainer dan Ketua Klik Cyber dan aktif sebagai pengurus PGRI Kabupaten Pamekasan, APKS dan SLCC PGRI Kabupaten Pamekasan. Kali ini Bapak Nasir akan menyampaikan materi tentang web builder AI dan juga akan ada Canva nanti ya sedikit-sedikit. Ada waktu 25 menit untuk Pak Nasir. Silakan Bapak Nasir. Ya, terima kasih Bu Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, share screen dulu. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang menggunakan Linktree sama Pak Yayan dan Bu Novia tadi menggunakan Google Site. Kali ini saya belajar yang ringkas-ringkas saja, ya. Jadi tidak jelimet-jelimet. Yang penting jadi begitu ya. Eh, eh, Terutama ini bagi yang mau kejar tayang ya. Kalau yang kayak punya Bu Novi itu kan agak lama prosesnya ya. Karena Bu Novi aset-asetnya sudah ada, tinggal pasang gitu sudah selesai. Padahal prosesnya itu lama ya. Jadi bikinnya di Canva-nya gimana, animasinya bagaimana gitu. Jadi agak banyak. Jadi saya buat macam-macam sebenarnya ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ada 5 cara membuat web yang gampang kalau menurut saya ya. Yang paling susah itu yang ini. Nah, ini menggunakan Articulate Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kayak gini. Ya, yang gini ya. Oh, masuk, misalnya gitu. Nah, nanti kita masuk sini sebentar. Ya, Pak Ibu ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya kayak gini. Jadi ini kalau pengen suaranya dihidupin, tinggal klik aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dimatikan, tinggal klik saja. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada materi di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan belajar. Misalnya ini video, tinggal klik aja, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini, gitu ya. Kalau audio ya tinggal klik aja, nanti akan muncul audionya. Kalau yang mau apa, kinestetik, ini Bapak Ibu. Ini karena masih belajar Bapak Ibu. Begitu juga kalau mau yang belajar yang lain, asesmen misalnya, asesmennya ini ada yang eh, untuk anak-anak yang estetik, ada juga yang audio sama kalau yang audio tinggal nambahin aja. Ini yang visual ya. Kalau mau yang lain juga di sini ada permainan-permainan yang juga ada juga di sini. Ini menggunakan augmented reality Bapak Ibu. Jadi ini pakai handphone nanti. Kemudian ada juga ini refleksi seperti ini. Tidak, pilihlah 3 hal konsep baru yang berkaitan misalnya ini. Pilihlah 2 hal ini pelajari mendalam. Emang grafis. Ini menggunakan articulate storyline Bapak Ibu ya. Jadi materinya ini perlu bab khusus untuk belajar ini dan mungkin tidak cukup 2 jam pelajaran untuk 2 jam webinar ya. Jadi kayak model pelatihan kalau bikin seperti ini. Jadi tidak bisa langsung saat ini kita langsung buat gitu. Apalagi webinar kayak gini cuman buat gambaran saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuatnya seperti ini dan diupload ke web. Ini saya upload ke set 4 jadi ke webnya sekolah. Jadi di sekolah itu difasilitasi ada yang media, Bapak Ibu. Di media ini bisa bisa ditambahin ini kayak gini. Jadi karena hasilnya berbasis web, jadi kita upload nanti ke sini, Bapak Ibu. Ini kalau yang mau seperti itu karena di SMA
Ya kayak gini-gini materinya ada kayak di SD, kalau di SD kan lucu-lucu materinya ya, keren-keren. Pas SMA ya flat-flat gini Bapak Ibu ya. Kalau di SD kan ceritanya apa gitu ya, bagus-bagus ya. Kalau komputer masa cerita-cerita kan, ya enggak. Kalau saya yang modelnya kayak gini, ya polos-polos Bapak Ibu ya. Berikutnya eh, untuk membuat saya ini kan tadi pakai articulate storyline Bapak Ibu. Berikutnya ini kalau menggunakan web builder Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat web langsung jadi istilahnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke sini durable.co. Mengenai pembelajaran berdiferensiasinya nanti Bapak Ibu tambahin sendiri di kontennya ya. Saya ini cara cara belajar cepatnya saja ya. Cara buat yang paling cepat itu kayak apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, generate your website di sini. Jadi masuknya ke durable.co, baru kemudian generate website. Baru masukkan sini. Ini agak bisnis Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa lah buat pendidikan juga bisa ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau pelajaran informatika misalnya, klik aja sini informatika SMA, misalnya SMAN, Pak Pamekasan, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian klik, baru kemudian next Bapak Ibu ya. Ini alamatnya di mana? Misalnya Jalan Pintu Gerbang. Atau kita cari langsung di sini SMAN 4 Pamekasan. Alamatnya akan muncul nah, Jalan Pintu Gerbang Bapak Ibu. Seperti itu, baru kemudian klik next lagi kayak gini Bapak Ibu. Name, jadi kita tulis lagi SMAN 4 Pamekasan. Kayak gini baru generate website Bapak Ibu. Ini ditunggu sampai 100% Bapak Ibu. Ini. Nah, ini. Nah, ini. Sudah jadi Bapak Ibu webnya. Tinggal Bapak Ibu. Nah, your website is ready. Tinggal Bapak Ibu nanti merubahnya nanti ini ya. Ini kan macam-macam. Tinggal Bapak Ibu nanti merubah konten-kontennya di dalamnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti klik edit di sini ya nanti ya. Ada edit. Nanti kalau mau ngedit, tapi Bapak Ibu nanti eh, harus login dulu di sini ya, setup dulu ya. Jadi edit section mau ngedit gitu, ya. Mau diedit ganti apa dan seterusnya gitu Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu pelajari sendiri aja ini karena nanti tinggal klik-klik aja ini, tinggal ganti edit section. Tapi login dulu Bapak Ibu ya. Ini yang pakai web builder Bapak Ibu ya. Berikutnya ini bisa pakai juga ya, SID Bapak Ibu ya. SID ini sama kayak punya Pak Yayan tadi, cuman ini pakai SID. Kalau tadi pakai Linktree, ini pakai maker site-nya dari SID, Bapak Ibu. Silakan daftar saja. Ini hasilnya kayak gini. Nah, contoh punya saya yang dulu pernah buat. Nah, kayak gini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal ngasih-ngasihkan, tinggal ngasih link-link sama kayak Pak Yayan tadi ya. Cuman nih background-nya di SID, Bapak Ibu. Ya, SID. Caranya sama mirip kayak punya Pak Yan tadi, ya. Tinggal klik aja ya, tinggal nambah-nambah dan sebagainya. Berikutnya saya klik ini lagi Bapak Ibu ya di Canva sekarang ya. Ini kan ini belajar cepat Bapak Ibu ya. Karena webinar bukan pelatihan Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau buat website tinggal pilih aja di sini Bapak Ibu ya. Website ini. Nah, di sini banyak pilihan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini Bapak Ibu ya. Nih, website yang umum ini. Kalau mau umum Bapak Ibu ya. Ada bisnis, ada portofolio website. Kalau portofolio website itu nanti portofolio digital kita atau profil kita dan segala macamnya ya. Ada di sini ada education website. Silakan Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian di sini juga ada Bioling ya, tadi ya. Bioling itu mirip yang Linktree tadi atau SID itu tadi Bapak Ibu ya. Di sini ada service website, retail website dan segala macam. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu mau di model seperti apa ya. Saya kasih contoh saja yang sudah jadi. Misalnya kalau punya saya di sini kayak gini. Saya yang taruh itu saya cek dulu. Semua ini.
Ya. Apa Ibu? Nah, ini bukan nih, bukan nih. Bukan. Oh ya nih, ini yang model link tree tadi Bapak Ibu ya. Ini model link tree tadi ya. Nah, ini. Jadi ini kalau dijalankan nanti eh, tinggal diklik aja ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda mau dilihat di preview tinggal seperti ini. Ini tampilannya. Baik tampilan di HP atau di tampilan di desktop Bapak Ibu ya. Jadi ini tampilannya. Cara buatnya sama seperti Canva biasa Bapak Ibu ya. Tinggal klik-klik aja Bapak Ibu ya. Ini kalau tampilan web, kalau tampilan HP seperti ini. Jadi kayak Linktree itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Presentasi AI. Jadi kalau pakai AI, pakai presentasi itu pakai apa gitu ya. Kalau mau chatbot pakai apa, tool AI kayak apa gitu Bapak Ibu. Kalau asesmen itu pakai apa? Ini contohnya, Bapak Ibu. Contoh aja Bapak Ibu. Ini yang pakai Linktree ya Bapak Ibu. Yang model bio Bapak Ibu. Model bio 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 Canva namanya Bapak Ibu. Kalau yang kalau yang modelnya Bapak Ibu ini. Kalau yang modelnya web portofolio seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sudah jadi Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, dia Nasidullah kayak gini. Ini web juga Bapak Ibu ya. Terus ini kayak gini Bapak Ibu ya. Ini bikinnya pakai Canva juga Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu mau bikin yang kayak apa, silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu bikin keseluruhan mapel atau juga boleh bikin per materi. Misalnya materinya apa? Materinya tentang jaringan komputer misalnya kalau saya ya bikin jaringan komputer. Tapi bentuknya dalam bentuk web. Nanti di kontennya di dalam baru Bapak Ibu isi yang kayak tadi itu ya. Misalnya auditori, eh, visual, kinestetik, begitu Bapak Ibu ya. Atau kalau pengen lebih lengkap yang pakai yang 9 itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi jangan pakai yang 3 itu kan masih ada lagi macam-macam Bapak Ibu ya. Cuman kalau yang di guru penggerak hanya pakai yang 3 ya. Ini pakai ini Bapak Ibu ya. Pakai apa? Pakai yang portofolio tadi. Silahkan Bapak Ibu modelnya kayak apa silahkan ya. Jadi Bapak Ibu suka-suka aja ya. Kemudian ini kalau yang pakai Canva Bapak Ibu ya. Jadi tadi ya Canva. Kalau mau pakai web biasa ya gampang aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai kayak tadi, tinggal pakai di di atas tadi itu pilih di home. Jadi Bapak Ibu pilih website tadi kayak tadi Bapak Ibu. Nah, misalnya Ibu pilih yang umum aja boleh ya. Atau yang education website sudah langsung pilih aja guys. Tinggal bikin aja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Isi materi apa itu silahkan. Ini project title segala macamnya ya. Atau model yang bentuk link tree tadi kayak gini. Silakan kayak gini. Nah, tergantung yang Bapak Ibu pengen buat kayak apa. Tinggal klik-klik aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja. Misalnya mau buat project ini, tinggal klik aja, tinggal tambah gitu. Judulnya apa? Ya. Misalnya ini mau buat project P5 misalnya, atau mau buat project yang lain di pembelajaran kan ini bukan materi P5. Jadi silakan mau bikin project yang lain silakan aja Bapak Ibu ya. Misalnya membuat coding dengan Python misalnya ya. Dengan Python misalnya gitu Ibu ya. Jadi ini kelasnya kelas 11